that intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, seger waras, rahayu. Sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesegerwarasan. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Sedulurku kabeh warga masyarakat Blora yang berbahagia, pada siang hari ini kami selaku Pasintel Kodim 0721 Blora mewakili Komandan Kodim 0721 Blora akan menyampaikan perkembangan terbaru pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Blora. Hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 13.00 WIB, OTG selesai pemantauan 588, meninggal 1 orang, proses pemantauan 80 orang, jumlah keseluruhan 669. 2. ODP orang dalam pemantauan, selesai pemantauan 1001, meninggal berjumlah 7 orang, proses pemantauan 26 orang, dan jumlah total keseluruhan 1034 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP, selesai pengawasan hasil negatif berjumlah 39 orang, meninggal 7 orang, meninggal hasil PCR belum keluar berjumlah 1 orang, meninggal hasil PCR negatif 11 orang. Proses pengawasan berjumlah 5 orang, jumlah keseluruhan berjumlah 63 orang. Yang keempat, rapid test reaktif jumlah total 59 orang. Yang kelima, COVID-19 positif dirawat berjumlah 33 orang, meninggal 4 orang, sembuh 6 orang, jumlah total keseluruhan 43 orang. Sedulurku kabeh warga masyarakat Blora yang kami hormati, kalau kita melihat situasi dan kondisi sekarang ini, kita memasuki masa new normal. Banyak sentral-sentral ekonomi khususnya di wilayah Kabupaten Blora sudah mulai dibuka, terutama pasar hewan atau pasar pon, demikian juga tempat ibadah, tempat olahraga, bahkan tempat-tempat pedagang kaki lima lainnya sudah mulai dibuka. Biarpun belum maksimal, tetapi pelaksanaannya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini masih belum reda dan masih adanya pasien dalam beberapa hari ini mengalami penambahan. Kita semua berharap semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera benar-benar hilang sehingga kita semua dapat menjalankan segala aktivitas seperti biasanya. Sekali lagi, tidak bosan-bosannya saya menghimbau kepada seluruh sedulurku kabeh warga masyarakat Kabupaten Blora, mari kita ikuti himbauan pemerintah untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan hindari tempat-tempat yang kemungkinan menjadi penyebaran
COVID-19. Kita semua wajib mematuhi himbauan pemerintah, diantaranya selalu menggunakan masker jika keluar rumah, pembatasan social distancing, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun, tidak menggunakan tangan untuk mengusap mata, hidung dan mulut, tetap di rumah jika tidak penting, dan yang terpenting terapkan hidup bersih. Demikian konferensi pers pada siang hari ini, semoga menjadi pedoman kita semua dalam memutus rantai penyebaran pandemi virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Blora. Mohon maaf segala kekurangan, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sedulurku kabeh warga masyarakat Blora yang sudah mengikuti himbauan dan anjuran pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan mengabulkan segala doa-doa kita. Semoga wabah virus COVID-19 segera berakhir di wilayah Kabupaten Blora dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Om Seger Waras Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Seger Waras. Yang kita hormati bersama Bapak Bupati Blora dan Bapak Wakil Bupati Blora. Yang saya hormati Bapak Dandim 0721 Blora atau yang mewakili Bapak Pasintel, dan Bapak Direktur RSUD Dr. Stiono Blora. Para media, segenap hadirin, Bapak Ibu Saudara warga masyarakat Kabupaten Blora yang kami hormati dan sangat kami cintai dimanapun berada. Meningkatnya angka kasus COVID-19 belum tentu dapat diartikan bahwa keadaan semakin memburuk. Perjuangan kita dalam melawan pandemi bukan berarti gagal, karena kenaikan angka kasus COVID-19 dipengaruhi oleh banyak faktor. Kita harus melihat penambahan jumlah itu karena apa? Meningkatnya penambahan kasus positif yang paling mudah dilihat adalah faktor adanya penambahan pemeriksaan. Penambahan kasus positif bertambah tinggi karena jumlah pemeriksaan juga bertambah tinggi. Hasil jumlah pemeriksaan terhadap orang yang diperiksa mempengaruhi angka kasus rata-rata penambahan positif setiap harinya. Dengan kata lain, apabila angka nilai positif menunjukkan hasil yang sama, berarti tidak ada perbedaan meski jumlahnya bertambah. Maka dari itu, mohon masyarakat untuk tidak kemudian mengartikan bahwa penambahan angka kasus positif tersebut bukan berarti kondisi semakin buruk dan perjuangan kita melawan COVID-19 selama ini juga tidak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara warga masyarakat Kabupaten Blora yang kami hormati, COVID-19 merupakan penyakit dinamis. Keadaan dinamis tersebut mempengaruhi perubahan angka kasus. Seseorang berpotensi mengalami perubahan status dari orang dalam pemantauan menjadi pasien dalam pengawasan, kemudian berubah lagi positif hingga negatif setelah melalui rangkaian isolasi mandiri dan 2 kali melakukan tes swab atau PCR. Tentunya perubahan tersebut yang kemudian mempengaruhi data laporan kasus setiap harinya. Gambaran tersebut dapat dipahami bahwa satu orang dapat berpindah status dan masuk dalam akumulasi data laporan, sehingga inilah yang kemudian disebut
bahwa COVID-19 adalah penyakit dinamis. Melihat beberapa faktor yang mengaruhi data perubahan angka kasus tersebut, infrastruktur dan kapasitas tenaga medis, serta komponen terkait penanganan COVID-19 harus lebih ditingkatkan. Terlebih ketika jumlah pemeriksaan sampel semakin meningkat sebagai upaya tracing yang lebih agresif dalam menemukan kasus-kasus baru. Dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat dapat lebih meningkatkan upaya pencegahan. Sekali lagi, upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan patuh dan disiplin. Jika kita semua mau patuh dan disiplin, bersama-sama bergotong royong, disertai dengan kesadaran kolektif, maka COVID-19 pasti akan segera berakhir. Demikian Bapak Ibu dan Saudara semua yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa merindui dan melindungi kita semua. Kita jaga alam, alam jaga kita. Tetap semangat dan siap untuk selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Seger Waras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan selamat siang Bapak Ibu warga masyarakat yang saya hormati. Perkenalkan, saya dari Rumah Sakit Dr. Jonogloro melaporkan bahwa saat ini yang dirawat ada 2 di ruang isolasi, kemudian di Bakti Fatma tinggal 1. Ya, kemudian saya mohon dan sangat memohon kemudian juga pengertiannya. Jadi mereka-mereka yang kemarin sudah menyatakan diri untuk isolasi mandiri dengan kesadaran sendiri, betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang telah disepakati. Ya, diharapkan panjenengan semua yang telah menyatakan untuk isolasi mandiri betul-betul disiplin dan melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kesembuhan panjenengan semuanya, ya, sehingga tidak menjadi pusat penyebaran yang baru. Ya, jadi tentunya kedisiplinan, kerjasama, dan juga kami mohon bantuan dari Puskesmas untuk memantaunya, juga kepala desa dan kecamatan untuk bisa memantau teman-teman kita yang pulang dari Bakti mana. Kemudian swab yang belum dilaksanakan untuk patuhi, sehingga diharapkan untuk segera menjadi negatif. Karena trennya sudah mulai menunjukkan, kemarin yang terakhir ada 3, meskipun baru yang pertama, tapi diharapkan dengan berikutnya akan menjadi negatif. Ya, sehingga tidak menjadi suatu sumber penyebaran baru. Karena diharapkan setelah isolasi lebih dari 14 hari, virulensi atau daya penyebaran atau daya penularan sudah mulai menurun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.